Dalam musim panas tahun 1945, menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, kebanyakan kota-kota besar Jepang habis terbakar. Untungnya, keindahan sungai-sungai dan gunung-gunung di desa-desa pertanian tidak rusak oleh perang. Ikan-ikan tetap berenang-renang di sungai yang jernih, dan tepi sungai didiami serangga yang tak terbilang jumlahnya. Ketika itu, kira-kira 70% dari penduduk Jepang hidup di desa-desa pertanian yang miskin tetapi damai. Mereka hidup sederhana. 3 generasi hidup di bawah satu atap, sehingga setiap anggotanya dapat saling membantu kapan saja. Kota-kota besar yang hancur oleh perang sedikit demi sedikit bangkit dari puing-puing. Tetapi mereka baru dapat mengembalikan fasilitas produksi ke tingkatnya sebelum dan semasa perang saja. 5 tahun setelah perang berakhir, jadi sekitar tahun 1950-lah, industri Jepang mulai berproduksi penuh. Sesuai dengan kebijaksanaan nasional Jepang, diusahakan mengembangkan sarana-sarana produksi yang baru dalam industri kimia berat dan industri-industri lainnya. Dengan memasukkan mesin-mesin dan teknologi dari Amerika Serikat dan negara-negara industri maju lainnya, Jepang berhasil menambah produksinya dan meningkatkan mutu produksinya. Pada waktu itu targetnya adalah untuk secepat mungkin mengejar negara-negara industri maju Eropa dan Amerika Serikat. Untuk ini dibangun pabrik-pabrik dan sarana-sarana baru, dan banyak sekali orang Jepang yang membaktikan boleh dikata seluruh waktunya untuk bekerja. Jepang juga membangun jalan-jalan dan kereta rel satu demi satu, sementara terus meningkatkan jumlah bandar-bandar udara dan pelabuhan-pelabuhannya. Dengan menggiatnya kegiatan produksi di kota-kota, semakin banyak saja orang-orang yang pindah ke kota. Jumlah penduduk pusat-pusat produksi utama seperti Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kita-Kyushu, dan lain-lainnya yang tahun 1960 meliputi 63,5%, dalam tahun 1970 menjadi 72,2%. Dan ini mengakibatkan pertambahan dalam pembangunan perumahan. Desa-desa pertanian terus memperluas dan menjalankan mekanisasi industri pertaniannya, dan dengan penggunaan obat-obatan kimia pertanian dan pupuk kimia yang banyak, mereka dapat memperbanyak produksinya. Modernisasi industri pertaniannya telah memungkinkan Jepang untuk mencapai swasembada penuh dalam produksi bahan pangan utamanya, beras, menjelang tahun 1960. Dalam tahun-tahun 1960-an, Jepang telah sepenuhnya membebaskan diri dari sisa-sisa kelaparan kejam yang harus diderita rakyatnya segera setelah perang. Dan negara ini terus meningkatkan jenis dan jumlah bahan pangan impornya. Sekarang orang-orang Jepang setiap waktu dapat makan sepuas-puasnya. Menjelang tahun 1969, Jepang dapat membanggakan dirinya dengan GNP terbesar nomor 2 di dunia,
hanya setelah Amerika Serikat. Dalam pada itu, standar kehidupan bangsa Jepang naik luar biasa dan tibalah abad konsumsi besar. Dengan kata lain, orang-orang mulai menganggap bahwa hidup yang baik adalah kehidupan dengan barang-barang yang berkelebihan. Pertumbuhan pesat ekonomi Jepang juga menimbulkan malapetaka pada lingkungan alam negeri ini, mencemari air, sungai, dan lautnya. Polusi yang mulai mengancam kehidupan manusia. Zat-zat berbahaya yang dibuang oleh pabrik-pabrik ke dalam sungai-sungai di provinsi-provinsi Kumamoto, Kagoshima, dan Niigata menimbulkan penyakit Minamata yang telah diakui menjangkiti 1.841 orang. 667 orang diantaranya meninggal di Provinsi Kumamoto, 121 di Provinsi Kagoshima, dan 196 di Provinsi Niigata. Kira-kira 123 orang di Provinsi Toyama meninggal akibat apa yang disebut penyakit itai-itai, artinya aduh-aduh, satu akibat dari keracunan kadmium. Di samping itu diperkirakan bahwa jumlah total orang yang menderita penyakit ini ada lebih dari 1.000 orang. Asap yang dimuntahkan dari sebuah kompleks industri minyak di kota Yokkaichi, Provinsi Mie, menimbulkan penyakit asma Yokkaichi. Akibatnya, banyak orang menderita sesak asma. Nitrogen oksida, sulfur oksida, karbon monoksida, dan sebagainya yang dimuntahkan dari kawasan industri ini menyusup ke kota-kota di dekatnya. Udara Tokyo tercemar oleh yang disebut smog fotokimia. Keadaan kadang-kadang begitu buruknya sehingga pelajaran tidak bisa diteruskan dan murid-murid terpaksa disuruh pulang. Pada hari-hari yang terlalu parah, sekolah malahan terpaksa ditutup sama sekali. Air juga dicemari berbagai zat kimia. Di Jepang umumnya dipercaya bahwa polusi dalam air dengan sendirinya akan bersih kembali. Tapi ternyata sungai-sungai negeri ini lambat laun kehilangan fungsi pembersihnya. Kota Fuji di Provinsi Shizuoka menjadi korban polusi bubur kayu karena limbah yang masuk ke sungai Fuji dari pabrik-pabrik kertas yang besar-besar. Limbah ini mengalir ke dalam Teluk Tago dan mengakibatkan tertimbunnya lumpur limbah dalam jumlah yang besar. Pemakaian bahan-bahan kimia pertanian mengakibatkan polusi yang serius. Bahan perontok yang sama dengan yang dipakai dalam Perang Vietnam di Jepang digunakan sebagai obat pembunuh rumput liar di sawah-sawah. Berbagai jenis bahan kimia pertanian dipakai untuk melenyapkan perusakan panen akibat hama tumbuh-tumbuhan dan serangga yang merugikan. Ini mengakibatkan terbunuhnya banyak jenis binatang kecil dan serangga-serangga seperti capung, laba-laba, uir-uir, belalang, dan katak. Produk-produk pertanian yang sudah tercemar kemudian dijual setelah diproses dengan berbagai zat-zat tambahan seperti pewarna dan pemutih, penyedap rasa, antioksidan, dan sebagainya. Makan pagi rata-rata orang Jepang meliputi makanan yang mengandung lebih dari 10 jenis bahan tambahan. Beberapa di antaranya bersifat dapat mengakibatkan kanker. Pertumbuhan pesat ekonomi Jepang antara tahun 1950 dan 1970 punya segi negatifnya, yaitu polusi yang merajalela. Seluruh Jepang terkena pengaruhnya, sampai negeri ini dianggap sebagai negara polusi. Prioritas
Prioritas utama Jepang setelah perang adalah untuk membangun dan meluaskan ekonominya secepat mungkin, tanpa memikirkan masalah-masalah lingkungan maupun kesehatan. Move ini dan output besar negara ini serta konsumerisme yang besar waktu itu merupakan penyebab utama polusi. Walaupun pertumbuhan ekonomi memang berarti keuntungan yang besar bagi tak terbilang banyaknya perusahaan, tapi banyak rakyat harus menderita akibat polusi yang timbul akibatnya. Banyak orang Jepang mulai bangkit marahnya kepada perusahaan-perusahaan dan pemerintah karena menimbulkan lingkungan tempat hidup yang tercemar sebagai hasil kerja keras mereka dalam mencapai kemakmuran. Orang-orang mulai ikut dalam gerakan-gerakan menentang polusi, dan para korban polusi mulai menuntut perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas penderitaan mereka. Sementara itu, karyawan-karyawan juga terus menuntut perusahaannya. Berbagai gerakan ini mencerminkan kemarahan rakyat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas polusi. Pemerintah dan parlemen akhirnya menanggapi keadaan ini dan mulai mengadakan pembahasan-pembahasan mengenai polusi. Mereka akhirnya menyusun beberapa langkah untuk membatasi dan mencegah polusi. Pada tahun 1967 muncullah rancangan undang-undang yang pertama yang disebut Peraturan Dasar Terhadap Polusi. Walaupun sejak tahun 1962 sudah ada rancangan undang-undang untuk mencegah polusi udara, tapi tahun 1970 rancangan itu harus dirombak menjadi lebih ketat karena banyaknya zat-zat berbahaya seperti sulfur oksida, nitrogen oksida, kabut asam sulfur, kadmium, klor, hidrofluorida, dan timah hitam yang sejak itu telah menjadi problem besar. Berbagai jenis zat yang membahayakan binatang dan manusia ditetapkan dengan jelas dan garis-garis pedoman tertentu disusun mengenai batas yang diperbolehkan dalam pembuangan setiap zat tadi. Juga diputuskan bahwa kepada mereka yang tidak mematuhi garis pedoman tersebut akan dikenakan hukuman berat. Orang-orang mulai memperhatikan perusahaan-perusahaan yang mengabaikan langkah-langkah anti polusi hanya untuk mengejar keuntungan saja. Dan orang-orang menyadari bahwa perusahaan seperti itu akhirnya hanyalah akan kehilangan nilai sosialnya. Dan mulailah mereka mempertanyakan tanggung jawab perusahaan-perusahaan itu. Sejak tahun 1970, investasi dalam sarana anti polusi setiap tahunnya meningkat dengan 50%. Investasi ini telah membantu menimbulkan kecenderungan ke arah udara yang lebih bersih. Kecuali dalam nitrogen dioksida, setiap tahunnya ada penurunan dalam jumlah zat berbahaya seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida, dan tentu saja jumlah partikel-partikel terapung terus berkurang. Jepang bermaksud mencapai air yang lebih bersih tidak hanya dengan membentuk undang-undang tertentu, tapi juga dengan bantuan dan kerjasama dari perusahaan-perusahaan. Pabrik-pabrik mula-mula menghilangkan zat-zat berbahaya dari limbahnya dan kemudian menyaringnya melalui fasilitas-fasilitas khusus sebelum pada akhirnya membuangnya ke dalam sungai, danau, paya-paya, dan sebagainya. Berkat pengamatan mutu air yang ketat terhadap sungai, danau, paya-paya, dan lautnya, telah ada perbaikan dalam mutu air di negeri ini. Jepang masih harus membebaskan dirinya dari segala bentuk polusi,
terutama yang disebabkan karena terus bertambahnya jumlah mobilnya. Dalam tahun 1990, di Jepang terdapat 60 juta mobil. Angka ini berarti rata-rata satu mobil untuk setiap 2 orang Jepang. Pertambahan ini tentunya berarti bahwa jumlah total nitrogen oksida dan sulfur oksida yang dikeluarkannya juga bertambah. Undang-undang mewajibkan setiap pemilik mobil di Jepang untuk memeriksakan mobilnya setiap jangka waktu tertentu. Sebenarnya Jepang punya peraturan inspeksi mobil yang paling ketat di dunia. Akan tetapi, jumlah besar nitrogen oksida yang dimuntahkan oleh kendaraan-kendaraan diesel tetap saja terus mencemari udara dengan hebatnya. Sungai-sungai, danau, paya-paya maupun teluk-teluk tidak ada lagi yang sebersih dahulu. Sementara itu, terus saja terjadi insiden-insiden di mana pabrik-pabrik kecil dan menengah ketahuan membuang limbah yang masih mengandung unsur-unsur kimia berbahaya. Masih ada pula polusi yang diakibatkan oleh air buangan dari keperluan sehari-hari di rumah-rumah tangga. Saat ini, angka penyebaran sistem got di Jepang baru 40% saja. Itulah sebabnya sungai, danau, dan paya-paya di negeri ini masih tercemar. Walaupun sudah ada petani-petani yang mendukung pengurangan pemakaian zat-zat kimia pertanian, namun segala macam zat kimia ini masih saja dipakai secara berkelebihan. Nyatanya, puluhan jenis zat kimia dipakai pada buah-buahan, mulai dari tahap penanamannya mula-mula sampai buahnya dipanen. Kalau dibandingkan dengan dahulu, pemakaian zat-zat tambahan pada makanan kini sudah berkurang, tetapi perusahaan-perusahaan pengolah makanan masih saja menggunakannya. Memang sudah tidak ada lagi insiden di mana orang Jepang meninggal karena akibat langsung dari polusi. Namun baru-baru ini seorang ahli kesehatan makanan telah menulis buku sensasional yang mengecam kebiasaan makan orang-orang Jepang sekarang. Ia mengatakan, separuh dari mereka yang lahir setelah tahun 1959 akan meninggal dunia sebelum mencapai umur 41 tahun, dan bahwa yang separuhnya lagi akan meninggal 2 atau 3 tahun setelah itu. Ini, katanya, karena kebiasaan makan mereka telah beralih dari yang tradisional yang mengutamakan padi-padian dan sayur-sayuran. Buku ini menjadi bestseller di Jepang. Sampai baru-baru ini, industri kimia berat paling menonjol di Jepang. Tapi sejak akhir tahun-tahun 1970-an, negara ini mulai banting setir ke arah industri yang menyangkut teknologi tinggi, informasi, dan pengetahuan. Sejalan dengan ini, bangsa Jepang mulai mencari kehidupan yang lebih nyaman. Dan ini menimbulkan jenis-jenis baru pencemaran dan perusakan lingkungan. Gas-gas freon yang dipakai pada berbagai produk spray, katalis untuk zat-zat pendingin, dan bahan-bahan pembersih suku-suku cadang teknologi tinggi ikut menyebabkan rusaknya lapisan ozon bumi kita. Pembangunan besar-besaran daerah peristirahatan di Jepang merusak pula lingkungan alamnya. Bermacam-macam bahan kimia yang dipakai untuk memelihara dan mengatur lapangan golf mencemari air dan tanah. Dan polusi yang ini benar-benar sudah menjadi masalah sosial. Dalam tahun 1988 saja, di Jepang sudah ada 1.487 lapangan golf, yang seluruhnya mengambil tanah seluas
1.483.360.000 meter persegi. Untuk memelihara kehijauan lapangan golf ini, segala macam bahan kimia berbahaya dipakai. Pada tahun 1988, 27% dari listrik Jepang telah dibangkit dengan tenaga nuklir. Tetapi karena masih ada beberapa masalah termasuk keamanannya, maka sulit untuk membangun fasilitas-fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir yang baru. Tahun 1988, pembangkit listrik tenaga nuklir ini dalam 1 tahun mengeluarkan buangan radioaktif kadar rendah sebanyak 8.000 drum ukuran 200 liter. Sampai dengan tahun 1988, jumlah buangan yang tertimbun seluruhnya mencapai 462.000 drum. Tidak hanya Jepang saja yang bertanggung jawab untuk melenyapkan polusi dan melindungi lingkungan alam. Negara-negara di seluruh dunia haruslah bahu-membahu dalam memberantas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemanasan bumi akibat bertambahnya pengeluaran karbon dioksida. Kita tidak pula boleh mengabaikan masalah hujan asam yang ditimbulkan karena pengeluaran sulfur oksida dan nitrogen dioksida. Masalah-masalah internasional lainnya meliputi perusakan lapisan ozon oleh gas freon dan unsur-unsur lainnya, dan polusi lautan-lautan kita oleh zat-zat seperti minyak, bahan kimia, dan logam-logam berat. Namun demikian, negara-negara berkembang masih harus berjuang untuk pendidikan rakyatnya, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih, menekan jumlah penduduknya, menambah pangan, dan mengejar berbagai pembangunan lainnya untuk melepaskan diri dari rantai kemiskinan. Untuk usaha-usaha itu, Jepang terus membantu negara-negara berkembang, tetapi bantuannya itu kadang-kadang malahan berakibat perusakan lebih jauh lingkungan. Selain itu, impor kayu yang sangat banyak oleh Jepang telah mengakibatkan pula perusakan lingkungan di negara-negara lain. Media massa di Jepang sendiri dan di negara-negara Asia dengan tajam mengeritik Jepang atas praktek-praktek penebangan kayu yang merusak itu. Bangsa Jepang sendiri harus betul-betul menyadari betapa pembangunan dan industrialisasi yang berlebihan bisa mengakibatkan perusakan dan kemalangan yang tak dapat diperbaiki lagi. Walaupun begitu, berbagai bahan kimia yang di Jepang sendiri dilarang penjualannya, sekarang diekspor ke luar negeri. Dalam hal ini, bangsa Jepang harus mau bertanggung jawab dan mawas diri. Sebagai penumpang dalam kapal angkasa planet Bumi Raya ini, kita semuanya harus men-tackle problem-problem akibat pembangunan dan industrialisasi sebelum planet kita ini hancur sama sekali. Sebagai negara industri maju, Jepang haruslah menasehati negara-negara berkembang tentang jenis-jenis pembangunan yang patut dilakukan tanpa merusak lingkungan. Pembangunan yang memungkinkan koeksistensi yang harmonis antara semua makhluk hidup. Dan sementara memberikan bantuannya, Jepang harus menceritakan kepada negara-negara itu tentang pengalamannya sendiri dengan polusi dan mengajarkan kepada mereka langkah-langkah yang manjur untuk melenyapkannya. Seperti yang dinyatakan oleh Dewan Lingkungan Hidup Manusia PBB tahun 1972, pengabaian masalah-masalah lingkungan dapat melenyapkan kemakmuran rakyat di seluruh dunia dan membahayakan kelangsungan hidup umat manusia.
Pengalaman pahit Jepang sendiri dengan polusi luar biasa di masa lalu telah mendorong negara ini untuk memberi sumbangan besar kepada Rencana Lingkungan Hidup PBB atau UNEP yang disusun dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia dari perusakan lingkungan. Selain dari memberikan bantuan keuangan, Jepang harus menggunakan setiap kesempatan untuk memberikan teknologi dan know-how-nya kepada negara-negara lain untuk menjamin tercapainya pembangunan yang selaras dan pelindungan lingkungan di masa depan. Dengan cara ini, Jepang akan memainkan peranannya dalam memelihara keindahan planet ini. Untuk menjamin supaya anak cucu kita tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan capung, kupu-kupu, burung, dan ikan, sudah tiba waktunya kita semua menyadari akan masalah-masalah lingkungan hidup.